Beberapa minggu dari sekarang Romo tidak di Santo Thomas, baru hari ini Romo datang kembali. Oleh karenanya Romo ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru untuk umat paroki Santo Thomas. Karena belum terlambat, karena hari ini perayaan pembaptisan Tuhan adalah puncak dari perayaan Natal. Bahkan di Yerusalem, pembaptisan Tuhan atau Theophany adalah Natal kecil. Jadi ini adalah perayaan Natal yang ketiga di Yerusalem. Yang pertama Natal Gregorian, yang kedua Natal Julian, kemudian hari ini Natal kecil, pembaptisan Tuhan. Kita sebagai umat ortodok bersukacitanya selalu dua kali. Natal dua kali, Paskah dua kali. Ikut-ikutan Natal Gregorian, ikut-ikutan Paskah Gereja Barat. Tapi tahun ini perayaan Paskah kita bersamaan dengan teman-teman kita dari Gereja Barat. Jadi Natal tahun ini cuma satu kali, enggak dua kali. Kemudian di dalam perayaan pembaptisan Tuhan di Injil hari ini kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan Tuhan Yesus Kristus hari ini dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita lihat Sungai Yordan itu mengalir dari Danau Galilea, kemudian di perbatasan, mengalir ke perbatasan Yordania dan Israel, kemudian berakhir di Laut Mati. Jadi ketika Tuhan masuk ke dalam air Sungai Yordan, itu adalah perlambang Tuhan mau menyatu dengan kehidupan kita manusia. Karena Sungai Yordan itu seperti hidup manusia. Diawali dari Danau Galilea yang ditumbuhi banyak pepohonan hijau. Demikian juga hidup manusia itu diawali dengan kelahirannya, dengan kekudusannya ketika lahir, namun hidup manusia akan menghadapi tantangannya sehingga air Sungai Yordan dari mulai bening kemudian menguning, coklat sampai akhirnya berujung di Laut Mati. Sama seperti hidup manusia, tantangan hidup kita akan membuat kita yang tadinya bening, yang tadinya kita jernih, tapi akhirnya kita akan mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, bahkan jatuh dalam dosa sampai pada kematian kita, seperti Sungai Yordan berakhir di Laut Mati. Tapi Tuhan mau menyatu dengan kehidupan kita. Tuhan ingin supaya hidup kita disertai olehnya. Tuhan datang kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut menghadapi segala tantangan hidup ini. Tetapi kedatangan Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hati. Ada dua tokoh di dalam Injil, ibu dan anak, Santa Elizabeth dan Yohanes Pembaptis. Keduanya di dalam Injil Lukas, Santa Elizabeth juga menunjukkan kerendahan hati ketika ia mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang
mengunjungi aku. Saat itu Bunda Maria yang mengandung Kristus datang kepada Elisabet, diawali dengan kerendahan hati. Lalu kalau kita baca saat itu juga Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pengetahuan yang benar jika tidak disertai kerendahan hati, maka Roh Kudus tidak akan datang. Tetapi pengetahuan yang benar jika disertai dengan kerendahan hati, maka setiap orang yang memiliki pengetahuan iman yang benar itu akan kepenuhan Roh Kudus. Itu yang terjadi dengan Santa Elisabet. Apa pengetahuan iman yang benar yang didapati oleh Elisabet? Ibu Tuhanku, Theotokos. Pengajaran iman yang benar datang kepada Elisabet sehingga dia bisa memanggil Bunda Maria dengan sebutan Mater Kyrio, Ibu Tuhanku, Theotokos. Demikian juga Yohanes Pembaptis hari ini. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan dengan rendah hati, aku akan datang yang lebih besar daripada aku. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Kemudian pengetahuan yang benar datang kepada Yohanes Pembaptis sehingga di hadapannya Tritunggal Maha Kudus menampakkan diri. Bapa yang berbicara ketika langit terbuka, Anak yang dibaptis olehnya di Sungai Yordan, dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Pengetahuan yang benar yang didapatkan oleh Yohanes Pembaptis sehingga ia bisa mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan dikatakan di dalam Injil Yohanes Pembaptis mengatakan, dia inilah anak Allah. Kemudian karena pengetahuan yang benar itu disertai dengan kerendahan hati Yohanes Pembaptis, Roh Kudus mau datang ke atasnya. Dia melihat Roh Kudus dalam rupa burung merpati datang di peristiwa pembaptisan itu. Kalau burung merpati ada di atas Yesus, berarti juga ada di atas Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Jadi dari Injil, dari dua tokoh ini, ibu dan anak, kita bisa meneladani kerendahan hati disertai dengan pengetahuan yang benar akan melengkapi kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati, pengetahuan yang benar, iman yang benar itu sia-sia. Dari Injil hari ini pun kita bisa dapatkan suatu peristiwa yang agung. Peristiwa apa itu? Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, pasalnya yang ketiga, pintu sorga ditutup, manusia tidak boleh lewat, tidak boleh lagi masuk ke dalam sorga. Gerbangnya ditutup, bahkan ditempatkan malaikat kerubim dengan pedang yang berapi-api untuk menjaganya supaya manusia tidak boleh lewat. Di pasal yang sama, pasal ketiga,
kitab pertama Perjanjian Baru. Tadi Kejadian kitab pertama Perjanjian Lama. Di dalam kitab pertama Perjanjian Baru di Injil Matius pasal yang ketiga yang kita baca hari ini, kita dapati pintu yang selama ini tertutup dibuka oleh Allah kembali. Karena bahasa aslinya dari langit terbuka adalah uranon yang terbuka, sorga yang terbuka. Terbuka lebar kembali untuk manusia, sehingga Yesus menjadi jembatan kita untuk kembali masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi peristiwa hari ini adalah pendamaian bagi Allah yang tadinya murka kepada manusia karena dosa-dosa kita. Tapi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Allah mau membuka kembali pintu kerajaan. Dan kita datang kepadanya melalui Kristus. Kemudian ketika berbicara terkait pembaptisan, Bapak Gereja kita Santo Yohanes Chrysostomos mengatakan ada 3 jenis pembaptisan dari masa Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru. Pembaptisan yang pertama adalah pembaptisan Perjanjian Lama, atau yang disebut dengan orang-orang Yahudi mikveh. Ini adalah pembaptisan yang membersihkan setiap orang dari kenajisan jasmania. Kalau kita baca di dalam kitab Imamat, ketika perempuan atau laki-laki mengalami suatu kenajisan secara jasmani, dia harus melaksanakan mikveh atau pembaptisan Perjanjian Lama. Kemudian yang kedua adalah pembaptisan Yohanes Pembaptis. Pembaptisan Yohanes Pembaptis disebut oleh Bapak Gereja kita Yohanes Chrysostomos sebagai pembaptisan yang menjembatani antara pembaptisan Perjanjian Lama dan pembaptisan Perjanjian Baru. Yang tadinya baptisan di dalam Perjanjian Lama hanya membersihkan secara jasmania, baptisan Yohanes Pembaptis menjadi tanda pertobatan. Tetapi belum ada pengampunan. Hanya tanda pertobatan. Itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptislah dirimu dan bertobatlah. Tapi belum ada pengampunan. Dan pembaptisan yang ketiga adalah pembaptisan Perjanjian Baru, pembaptisan Gereja Kristus. Ketika pembaptisan itu dianugerahkan kepada seseorang, maka seseorang itu akan dibersihkan tidak hanya jasmania saja, tidak hanya sebagai tanda pertobatan saja, tetapi juga menjadi pengampunan dosa. Itu yang kita serukan selalu di dalam pengakuan iman kita. Baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Jadi ketiga baptisan ini dilaksanakan sejak teladan para nabi Perjanjian Lama hingga gereja sampai sekarang. Itu terkait pembaptisan. Melangkah lagi terkait dengan air suci yang akan kita berkati hari ini. Karena setiap
perayaan Teofani, setiap umat ortodo akan membawa ke rumahnya masing-masing air suci. Ada satu resep dari dokter, namanya Santo Yohanes Maximovits, Yohan dari Manchuria. Beliau mengatakan dosis yang tepat untuk menggunakan air suci. Kapan saja air suci digunakan? Air suci berfungsi tidak hanya untuk mengusir iblis dan kuasanya, tetapi Santo Yohanes Maximovits memberikan resep air suci kita gunakan. Dosisnya setiap hari sebelum kita makan dan minum di pagi hari. 1 teguk air suci. Kemudian ketika kita sakit, kita minum air suci, seteguk air suci. Kapan lagi? Ketika kita mau dalam perjalanan yang jauh, teguklah air suci, 1 sendok atau 1 teguk sebelum perjalanan jauh. Kemudian kapan lagi? Ketika suami marah ke istrinya, atau istri marah ke suaminya, atau kakak marah ke adiknya, atau adik marah ke kakaknya, atau saat kita marah dengan siapapun, untuk meredakan amarah yang ada di dalam hati kita, teguklah air suci. Jadi air suci tidak hanya berguna untuk mereciki rumah kita, untuk mengusir iblis dan kuasanya, atau ketika ada orang yang kerasukan setan, tidak. Air suci banyak sekali kegunaan. Jadi itulah resep yang dikatakan oleh Bapak Gereja kita, Santo Yohanes Maximovits. Sehingga gereja melalui air suci yang kita berkati hari ini, yang disebut sebagai agiasma yang agung oleh Santo Yohanes Maximovits. Agiasma yang agung artinya adalah benda suci yang agung. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan air suci. Letakkanlah air suci di altarmu, karena air suci tergolong agiasma yang agung. Sehingga ketika kita sembahyang pagi, sebelum kita makan dan minum sesuatu, kita ingat untuk minum air suci terlebih dahulu. Sehingga kewajiban setiap paroki gereja ortodok adalah pada hari ini harus memberkati air suci untuk semua umat, untuk keperluannya dalam 1 tahun. Itulah sebabnya nanti gantangnya, apa sih gantangnya? Cawannya air suci itu gede banget, karena umat ortodok di Santo Thomas cukup banyak. Kalau di Palembang kecil aja ya, karena dikit umat. Kalau di sini karena saking banyaknya, jadi besar banget cawan air suci, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari air suci untuk 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya air suci berguna untuk kehidupan kita semua.
Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.